liburan ke Bandung. Aku senang sekali karena tadi aku bermain sepeda bersama teman-teman yang ada di sini. Meskipun mereka belum kenal aku, tapi mereka mau bermain sama aku. Sekarang aku mau beribadah. Aku siap-siap dulu ya. Teman-teman, sekarang aku sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah siap juga? Sama beribadah teman-teman. Percaya pengorbananmu, kan ku ingat perkataanmu sepanjang hidupku. Oh Yesus, aku orang berdosa. Oh, aku perlu pengampunanmu. Oh Yesus, hanya Kaulah yang mampu selamatkan jiwaku. Terima kasih, oh Tuhan Yesus. Terima kasih Kau rela mati. Terima kasih Kau bangkit hidup. Ku terima sorga terang. Kan ku ingat. Mana ya Tante Ivo? Kok belum sampai juga ya? Wah, mana ya Om? Tante? Macet kayak kali Tante ya? Iya ya. Iya, kita tunggu aja kali ya. Hai Tante Becky, Tante Lisa. Halo Tante Ivo. Maaf telat ya. Tadi di jalan aku ketemu anak yang jatuh, kakinya luka sedikit. Ya udah aku tolong dulu kasih plester dan menenangkannya. Karena anaknya nangis. Pasti kesakitan tuh karena lukanya. Iya. Wih, keren banget, luar biasa Tante Ivo ya. Iya Tante Ivo keren. Semoga adik yang dibantu tadi itu ya, dia bisa lekas sembuh lukanya. Iya Tante. Iya. Tante Ivo, Tante Becky dan Om Jul. Iya, Tante. Kita mulai yuk ibadahnya. Oke. Tante. Kita sapa adik-adik yang ada di rumah ya Tante ya. Oke. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Tante Becky, Om Jul dan Tante Ivo. Iya. Tadi kita sudah lihat kan ya. Tadi di role play itu ada Aurora. Iya, Aurora yang hebat, dia keren, dia tetap rajin beribadah. Iya, walaupun Tante. sekarang dia sedang liburan keluar kota. Iya, di Bandung lagi Tante katanya. Iya, wah di Bandung lagi ya. Tapi dia tetap semangat untuk beribadah online. Nah adik-adik, jadi dimanapun kita berada, kita mau tetap bersatu hati, memuji dan memuliakan Tuhan. Betul Tante Lisha. Iya. Kasih Tuhan mempertemukan kita semua sekalipun kita beribadah belum bisa secara langsung. Tapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kita memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, yuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta
adik-adik, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih Engkau telah menjaga kami pada istirahat malam hari kemarin Tuhan. Dan kami boleh bangun pagi ini untuk ikut beribadah bersama teman-teman dan tante. Tuhan, pimpin kami dalam beribadah nanti, turunkan Roh Kudus dalam hati kami masing-masing untuk dapat mendengar dan mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wah, luar biasa ya pujian tadi Om dan Tante. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Pasti Tuhan tidak membeda-bedakan anak-anaknya ya. Betul Tante. Semua kita pasti merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Kalau buat Tante Ivo, kebaikan Tuhan apa saja yang Tante Ivo rasakan? Oh, banyak Tante Lisya. Kebersamaan dengan keluarga. Wah. Apalagi kan selama masa liburan kami lebih sering berkumpul dengan keluarga. Wah, keren-keren. Tante Ivo juga senang murid-murid di sekolah Tante semuanya naik kelas. Kalau Om Jul, apa aja kebaikan Tuhan? Banyak Tante Ivo. Sama seperti Tante Ivo, bisa bersama-sama dengan keluarga juga. Selain itu Om Jul juga senang sekali karena diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani, memimpin ibadah hari ini. Kalau Tante Becky, gimana? Apa saja tuh kebaikan Tuhan yang Tante rasakan? Wah, banyak banget Om. Tuhan berikan kesehatan. Tante Becky juga bisa melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan melalui suara. Kalau Tante Lisya, apa nih? Kalau aku banyak juga. Seperti Tante dan Om. Aku tahu. Iya, apa? Tante Lisya ini ulang tahun adik-adik. Baru berlibur bersama Fides dan Flo. Senangnya. Makanya minggu lalu Tante Lisya bolos. Iya. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Ini Tante berarti ada oleh-olehnya kan habis ini? Pasti. Pasti. Adik-adik mau nggak? Ih, oleh-olehnya banyak. Mau. Iya. Asik. Nanti aku bagi-bagi ya. Semua aku bagi. Tante ya. Iya. Betul. Kita kan harus berbagi kepada semua ya. Aku nggak boleh pilih-pilih kepada siapa aku mau bagi. Betul, Tante. Kita tidak boleh memilih-milih teman adik-adik. Tante coba lihat itu. Di sana ada siapa coba ya? Ada. Mana? Iya. Ada tante-tante juga di sana? Enggak. Mana? Itu Abang Sebastian dan Ilo. Oh iya. Itu dia. Iya. Mereka sedang ngapain ya? Iya ya. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Oke. Ayo. Abang, main bola di taman yuk. Ayo dek, tapi sebentar ya. Abang habisin dulu sarapannya. Adek duluan aja ke taman. Nanti abang nyusul. Oke bang, Adek duluan ke taman ya. Loh, kok Ade masih di sini? Nggak jadi main bola di taman. Nggak jadi bang. Tadi Ade udah ke taman. Tapi di taman banyak anak perempuan. Ade males main sama anak perempuan. Mereka kan gak bisa main bola. Ade nggak boleh gitu. Ade nggak boleh pilih-pilih teman. Ade pokoknya gak suka main sama anak perempuan. Ya, Ilo pilih-pilih berteman. Apakah ada di antara adik-adik kalau berteman pilih-pilih? Maunya orang-orang tertentu saja yang ditemani.
Nggak boleh ya adik-adik. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Adik-adik, kalau kita masih belum bisa mengasihi semua orang, masih belum bisa menyenangkan hati Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Tapi sebelumnya kita angkat pujian, bila ku ingat cinta Tuhanku. Adik-adik, pujian tadi itu mengingatkan kita agar selalu mengingat cinta Tuhan, sehingga kita selalu mengasihi semua orang, mengasihi Tuhan dan sesama. Sekarang kita bawa kesalahan kita dalam doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Timo dari kelas AKC. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu setiap hari. Saat ini kami datang untuk minta ampun atas salah dan dosa kami. Kadang-kadang kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang kami tidak mendengarkan nasihat orang tua. Kami juga sering berkelahi dengan kakak atau adik kami. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih adik Timo sudah memimpin doa pengakuan dosa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tante Lisya. Ya Om. Kan susah juga ya mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Ya juga. Bagaimana ya caranya agar kita bisa mengasihi semua orang? Betul Om Jul, memang tidak mudah. Nah, sebentar lagi adik-adik, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Desi. Tante Lisya dan adik-adik juga pasti ingin tahu kan jawabannya dari pertanyaan Om Jul. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Tuhan siram lagi. Bangkit berdiri ya adik-adik. Ayo Om. Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau
Siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Tuhan siram lagi, Tuhan siram lagi. Firman yang di hati semakin tinggi dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Setiap hari. Adik-adik di rumah, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah online kami pagi ini. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami dan pimpin kami agar boleh mendengarkan dan boleh mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin juga Tante Desi yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan kan ya? Ayo kita buka bersama-sama Alkitabnya yang terambil dari kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Tante Desi akan membacakan untuk kita semua ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku?" "Manusia," jawab Yesus, "adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya, tapi juga yang memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia pergi kepadanya, membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan Tante Desi, adik-adik, dan kita semua agar kita mengasihi sesama manusia. Siapa ya menurut kalian, adik-adik di rumah, sesama manusia itu? Apa Tante Desi hanya mengasihi sesama orang Batak kah? Karena Tante Desi kan orang Batak. Atau orang Jawa, Bali, Manado, hanya mengasihi sesama sukunya saja kah? Atau juga sesama manusia itu hanya dapat mengasihi untuk yang agamanya sama saja kah, adik-adik? Nah, pertanyaan yang kedua, apakah sulit untuk adik-adik, papa mama, om tante untuk mengasihi sesama manusia? Tidak ya, sebab ada Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita. Namun adik-adik, dulu saat Tuhan Yesus masih ada di dunia, ada perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada ahli Taurat. Apa itu ahli Taurat? Ahli Taurat itu orang yang pandai dan hafal sekali akan peraturan gereja, yaitu perumpamaan orang Samaria. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yerikho. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Wah, ada seorang yang tergeletak dan hampir mati di jalan. Orang itu dirampok, semuanya
diambil sama perampok-perampok itu. Dan badannya penuh luka. Adik-adik, tadi kita lihat ya, ada yang lewat, seorang imam. Imam itu juga hanya berjalan terus melewati orang yang tergeletak. Kemudian lewat lagi seorang Lewi. Ternyata orang Lewi ini pun juga melewati orang yang tergeletak tersebut. Ia berjalan terus adik-adik. Wah, kasihan sekali ya. Tidak ada yang memperdulikan dia. Namun adik-adik, ada orang Samaria melewati orang yang tergeletak itu. Orang Samaria ini turun dari keledainya. Orang Samaria menuangkan minyak dan anggur, membersihkan luka-luka orang yang tergeletak itu. Bahkan orang Samaria ini menaruh orang yang tergeletak, yang terluka di atas keledainya. Kemudian membawanya ke penginapan supaya orang yang terluka itu dapat beristirahat. Bahkan orang Samaria ini memberikan uang kepada pemilik penginapan agar pemilik penginapan mau merawat luka orang-orang, luka dari orang tersebut. Adik-adik, seandainya Tuhan Yesus meminta adik-adik di rumah untuk memilih, adik-adik mau mencontoh siapakah? Apakah imam, orang Lewi, atau orang Samaria? Ya betul adik-adik, kita harus mencontoh orang Samaria ya. Mau menolong siapapun, tidak peduli siapa orangnya. Karena tujuan dari orang Samaria ini mau menolong tanpa melihat orang tersebut, dia kenal atau tidak. Apakah dari bangsanya atau dari golongannya. Karena itulah kasih. Adik-adik, apabila Tante Desi, adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, kita harus mengasihi sesama. Karena itu adik-adik, bila menolong teman atau dalam berteman, jangan pilih-pilih ya. Kita harus berteman dengan siapa saja. Seperti dalam role play Sebastian dan Ilo. Wah, tidak boleh ya pilih-pilih berteman seperti yang dilakukan oleh teman kita Ilo. Itu tidak baik, tidak boleh. Kita lihat lagi kelanjutannya nanti role play-nya ya. Karena Tuhan Yesus mau kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Seperti yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 27b yang akan menjadi ayat hafalan kita hari ini. Ayo kita buka lagi Alkitabnya. Ayat hafalan kita terambil dari Lukas 10 ayat 27b. Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau Tuhan mencontoh seperti orang Samaria. Orang Samaria yang mau menolong tanpa melihat siapa yang ditolong. Apakah itu dari bangsanya atau saudaranya atau siapapun. Tuhan, kami mau mengasihi sesama kami ya Tuhan, seperti yang Kau ajarkan bahwa kami harus mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan ya
yang telah memberikan Roh Kudus dalam hati kami yang akan memimpin kami, mengajarkan kami terus ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Wow, luar biasa ya firman Tuhan hari ini tante-tante. Kita belajar untuk menyatakan kasih Tuhan dengan menolong semua orang tanpa membeda-bedakan. Kita mengasihi semua orang karena kita sudah terlebih dahulu merasakan kasih Tuhan. Ya Tante Om? Betul. Nah adik-adik, kita belajar seperti orang Samaria yang mau menolong sesama tanpa pilih-pilih orang ya. Sama seperti Tante Ivo juga dong. Iya tadi. Tadi menolong anak yang jatuh. Jatuh ya. Tante Iya, Ivo Om. segera menolong. Tante, coba lihat lagi tuh yang di sana tuh. Oh yang tadi. Kelihatan ya? Iya, yang tadi. Sepertinya Abang Sebastian dan Ilo ada apa lagi ya dengan mereka? Ada apa ya? Iya, yuk kita lihat sama-sama kelanjutan roleplay berikut ini yuk. Oke. Abang, main bola di taman yuk. Abang sih mau aja main bola di taman. Tapi kalau nanti di taman ada banyak anak perempuan gimana? Ntar Ade minta pulang, nggak jadi main. Enggak bang, Ade tetap mau main di taman meskipun banyak anak perempuan. Tadi kan Ade sudah dengar firman Tuhan. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Sekarang Ade mau main dengan siapa saja. Ade nggak mau pilih-pilih teman lagi. Hebat Ade! Ayo kita main bola di taman. Wah, keren. Keren ya. Ilo dan Abang Sebastian ya. Sekarang Ade Ilo mau main dengan siapa saja. Betul, Tan. Ade Ilo nggak mau pilih-pilih teman lagi, nggak cuma mau sama teman-teman cowok ya, Iya. teman-teman Iya, cewek Tante. juga mau main. Adik-adik yang ada di rumah juga ya, kita mau mengasihi orang lain seperti kasih Tuhan. Kita naikkan pujian, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau mengungkapkan rasa syukur kita atas kasih Tuhan lewat persembahan. Adik-adik masukkan uang persembahannya ke dalam amplop yang sudah disiapkan. Selesai ibadah, adik-adik sampaikan persembahan kepada mama atau papa agar ditransfer ke rekening gereja. Kita sama-sama naikkan pujian, kasihnya seperti sungai.
Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang dipimpin oleh Bita dari kelas AKC. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan. Sebagian berkat yang sudah kami terima akan kami berikan melalui persembahan. Tuhan, mohon terima persembahan ini ya Tuhan. Kiranya berguna untuk gereja ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bita sudah memimpin doa persembahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, bagi yang ingin melayani dalam ibadah, baik memimpin doa pengakuan dosa atau doa persembahan, boleh menghubungi om atau tante di kelasnya masing-masing. Nanti adik-adik akan dijadwalkan. Adik-adik harus tetap semangat ya, walaupun merekamnya diulang-ulang. Karena kita kan mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Betul ya Tante ya, harus semangat. Semangat. Adik-adik, sekarang saatnya kita kasih tahu ke adik-adik aktivitas hari ini. Adik-adik, kita akan membagikan, menceritakan tentang perbuatan baik yang telah adik-adik lakukan, gitu ya. Boleh ditulis buat adik-adik yang suka menulis gitu. Boleh juga direkam video, gitu ya. Kalau direkam durasinya maksimal 1 menit. Adik-adik ceritakan supaya jadi berkat ya bagi semua orang yang mendengarkan. Semangat ya adik-adik, berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Semangat, adik-adik. Sebelum kita akhiri ibadah pagi ini, Tante dan Om mau kasih pesan-pesan nih buat adik-adik semua. Tetap jaga prokes ya. Saat adik-adik pergi keluar rumah, selalu pakai masker dan sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau hand sanitizer. Apalagi Om Jul? Jaga kebersihan dan kesehatan dengan makan makanan yang sehat, bergizi dan bersih. Dan jangan lupa, jangan jajan sembarangan tempat ya adik-adik. Iya, terus jangan lupa minum susu dan vitamin supaya tubuh ini tetap sehat dan tidak mudah kena virus. Selalu berdoa, minta pertolongan Tuhan Yesus agar menjaga kita semua. Jangan lupa adik-adik selalu membaca renungan Star atau mendengarkan renungan podcast Shema setiap harinya. Ya, yuk kita udah mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini adik-adik. Kita mau selalu ingat kan hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa kita mau menyatakan kasih Tuhan dengan menolong semua orang tanpa membeda-bedakan. Bermain juga tidak boleh beda-bedain pilih-pilih teman ya, membeda-bedakan teman, memilih-milih teman. Kita mengasihi semua orang. Betul, Tante. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dikumpulkan dalam ibadah online. Saat ini kami boleh beribadah bersama walaupun masih terpisah secara jarak, tapi kami boleh sama-sama bersuka cita. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, memberi kami sukacita di pagi hari ini. Kami boleh selalu rindu datang kepada Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, firman yang mengingatkan kami untuk mengasihi semua orang. Kami boleh menjadi sesama yang baik bagi semua orang. Biarlah Tuhan Engkau memberi kami kepekaan, kami peka melihat orang yang membutuhkan pertolongan kami. Kami saat ini mau mengakhiri ibadah kami, biarlah minggu depan kami boleh semakin rajin beribadah, dan kami boleh bersekutu dalam ibadah online, dan kami boleh dikuatkan lewat firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
Tante Lisa, lupa ini. Apa? Oleh-olehnya mana? Oke, ayo. Ambil.